Garda revolusi Islam yang brutal telah memasuki fase yang lebih keras di dalam Iran. Pada hari Senin 4 Mei 2026, laporan menunjukkan serangan baru terhadap anggota dan struktur yang terkait dengan rezim. Sementara Teheran berusaha menyembunyikan tanda-tanda kelelahan internal dan pada saat yang sama menghadapi tekanan militer brutal dari Amerika Serikat di Selat Hormuz. Yang disebut Garda Abadi muncul dalam situasi ini sebagai kekuatan perlawanan yang mencoba menunjukkan bahwa rezim tidak lagi mengendalikan segalanya, baik di jalanan, di markas, maupun dalam informasi. Saya akan segera menceritakan semua itu kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves, inti utamanya sederhana. Garda Revolusioner, yang selama beberapa dekade menjadi kekuatan paling ditakuti dari rezim Iran, sekarang sedang diserang di dalam negara yang mereka bersumpah untuk kendalikan. Dalam beberapa hari terakhir, muncul laporan tentang aksi-aksi di kota-kota seperti Yazd, Zanjan, Kasvin, dan daerah-daerah di sekitar Teheran. Sebagian dari informasi ini masih beredar di lingkungan perang, dengan berbagai versi dan sulit untuk dikonfirmasi sepenuhnya. Namun, gambaran umumnya jelas, rasa takut kini berpindah pihak. Struktur yang selama ini mengawasi, menangkap, dan menekan penduduk, kini justru berusaha mencari tahu dari mana serangan berikutnya akan datang. Di Zanjan, ledakan yang menewaskan 14 anggota Garda Revolusi telah menjadi simbol dari fase baru ini. Versi resmi mencoba menganggap kasus ini sebagai kecelakaan akibat bahan peledak sisa, serangan-serangan sebelumnya. Tetapi catatan publik dari peristiwa tersebut sendiri menunjukkan besarnya kerugian politik bagi rezim. Agen-agen yang tewas sekaligus, di tengah perang informasi dan kecurigaan bunuh diri, serta sabotase. Berita itu muncul terkait dengan laporan dari Associated Press tentang kematian anggota Garda Revolusi tersebut akibat ledakan bom sisa dari serangan. Secara paralel, perhatian juga tertuju pada Sistan dan Baluchistan, di mana sebuah kendaraan Garda Revolusi menjadi sasaran pria bersenjata di Haski, menurut laporan yang didasarkan pada kantor berita Tasnim. Versi Iran menyatakan tidak ada korban jiwa dan para penyerang melarikan diri, tetapi poin politiknya adalah bahkan di wilayah yang diawasi, Garda Revolusi kini menjadi target langsung. Ini bukan lagi sekedar protes individu. Garda Revolusi, yang merupakan alat kekerasan utama rezim, kini menghadapi aksi-aksi yang menargetkan aparat keamanannya sendiri. Garda Abadi, yang disebut oleh saluran oposisi, penduduk asli, mengirim pesan melalui serangan yang diibaratkan seperti tarian batu. Idenya adalah untuk menunjukkan kepada rakyat Iran bahwa rezim bisa memblokir internet, memantau panggilan, mengepung lingkungan, dan mendirikan pos pemeriksaan. Tapi mereka tidak bisa membungkam semua orang. Saya ingin tahu, apakah tindakan membakar simbol-simbol itu berfungsi sebagai bentuk komunikasi di negara tempat banyak orang tidak bisa berbicara dengan bebas? Ketika negara mengontrol jaringan, jalanan menjadi peringatan. Skenario ini semakin kuat karena penindasan di Iran tidak berkurang selama perang, justru sebaliknya. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa Iran telah mengeksekusi setidaknya 21 orang sejak awal perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Selain itu juga menahan lebih dari 4.000 orang atas tuduhan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Di antara kasus-kasus yang disebutkan, terdapat eksekusi yang terkait dengan protes pada bulan Januari, tuduhan oposisi, dan spionase. Pada hari Senin yang sama, media internasional juga melaporkan bahwa Iran telah mengeksekusi 3 pria yang dituduh terlibat dalam protes menentang pemerintah yang mengguncang negara tersebut pada bulan Desember dan Januari. Pihak berwenang Iran mengatakan bahwa para terpidana terlibat dalam kekerasan dan pembunuhan terhadap petugas keamanan. Namun, kelompok-kelompok hak asasi manusia terus mengecam adanya persidangan yang lemah, pengakuan paksa, dan penggunaan hukuman mati sebagai alat menebar ketakutan. Disinilah krisis internal bertemu dengan krisis eksternal. Sementara Teheran menekan rakyatnya dari dalam, Trump menekan rezim dari luar. Presiden Amerika Serikat menolak usulan terbaru Iran untuk mengakhiri perang dengan menyebut syarat-syaratnya tidak dapat diterima. Rencana Iran yang terdiri dari 14 poin itu mencakup penghentian pertempuran, membuka Selat Hormuz dalam waktu hingga 30 hari,
dan membiarkan masalah nuklir dibahas nanti. Washington tidak menerima logika tersebut karena inti dari perselisihan tetap pada program nuklir Iran. Penolakan Trump memiliki dampak langsung. Bagi rezim tersebut, akan lebih nyaman untuk membahas perang sekarang dan membiarkan isu nuklir dibahas nanti. Bagi Amerika Serikat, hal itu akan memberi ruang bagi Teheran untuk mengulur waktu, mengatur ulang kekuatan, dan menjaga isu paling sensitif tetap di luar pembahasan. Itulah sebabnya Gedung Putih terus memberikan tekanan. Pesannya jelas, tidak cukup hanya membuka Selat Hormuz jika inti permasalahan tetap utuh. Di laut, situasinya juga semakin memanas. Amerika Serikat mengatakan siap untuk mengawal kapal-kapal dagang melalui Selat Hormuz sebagai upaya baru untuk memecah blokade yang memengaruhi ekonomi global. Pusat Informasi Maritim Gabungan mengarahkan para pengirim barang dan kapal untuk melintasi sisi Oman di dalam area keamanan yang diperketat. Operasi ini dapat melibatkan kapal perusak, lebih dari 100 pesawat, dan 15.000 personel militer Iran menanggapi dengan ancaman terbuka. Menurut Reuters, televisi pemerintah Iran menyatakan bahwa Angkatan Laut telah mencegah kapal-kapal Amerika Zionis memasuki Selat Hormuz. Sementara itu, kantor berita Fars mengatakan bahwa 2 rudal menghantam sebuah kapal milik Amerika Serikat di dekat Jas. Reuters menyoroti bahwa mereka tidak dapat memverifikasi laporan-laporan tersebut secara independen dan belum ada tanggapan langsung dari Washington pada saat itu. Meskipun demikian, peringatan militer Iran sangat jelas. Pasukan asing yang mencoba memasuki jalur tersebut bisa diserang. Tekanan maritim ini sangat menentukan karena Hormuz bukan sekedar jalur, melainkan merupakan nadi energi dunia. Ekonomi rezim terjepit dari 2 sisi, kehilangan ruang gerak di laut dan kehilangan ketenangan di jalanan. Associated Press juga melaporkan bahwa blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran menyebabkan 49 kapal dagang dipaksa kembali menurut Komando Pusat. Tujuannya adalah memaksa Teheran kembali ke meja perundingan dalam posisi yang lebih lemah. Di dalam Teheran, Garda Revolusi telah mendapatkan kekuasaan yang lebih besar sejak awal perang. Reuters melaporkan bahwa setelah kematian Ali Khamenei pada hari pertama konfrontasi dan pengangkatan Mojtaba Khamenei, kekuasaan nyata menjadi lebih terpusat di tangan para komandan Garda Revolusi dan struktur keamanan. Pemimpin baru lebih tampak sebagai sosok yang memberikan legitimasi daripada sebagai komandan mutlak. Hal ini menjelaskan mengapa penindasan semakin meningkat. Ketika elit militer mengambil alih pusat kekuasaan, mereka cenderung menganggap setiap kritik sebagai ancaman perang. Demonstran dianggap musuh, jurnalis dianggap agen asing. Internet dianggap mencurigakan. Keluarga yang mencari kabar tentang tahanan menjadi sasaran. Rezim berusaha mempertahankan kesan seolah-olah situasi terkendali. Tetapi setiap eksekusi baru dan setiap penangkapan baru justru menunjukkan sebaliknya. Siapapun yang memerintah dengan kekuatan harus menggunakan semakin banyak kekuatan untuk tetap berkuasa. Garda Revolusi memang dibentuk untuk tujuan itu. Didirikan oleh Ruhollah Khamenei pada April 1979. Organisasi ini dibentuk untuk mengorganisir pasukan paramiliter yang setia pada revolusi Iran dan berperan sebagai penyeimbang terhadap tentara reguler. Seiring waktu, organisasi ini menjadi struktur paling kuat dalam angkatan bersenjata Iran, berada di bawah komando pemimpin tertinggi dan semakin terlibat dalam bidang keamanan, ekonomi, dan politik. Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan ini tidak tumbuh untuk melindungi rakyat, melainkan untuk melindungi rezim. Pada tahun 2009, ketika jutaan warga Iran mempertanyakan terpilihnya kembali Mahmud Ahmadinejad dan melaporkan adanya kecurangan, tanggapannya adalah penindasan. Wartawan Inggris mencatat bahwa reaksi pemerintah menunjukkan supremasi Garda Revolusi atas rakyat dan memperkuat kemenangan resmi meskipun ada tuduhan. Kejadian itu memberikan pelajaran pahit. Ketika suara rakyat mengancam sistem, maka sistem akan menurunkan pasukannya ke jalanan. Pola yang sama muncul setelah kematian Mahmud Ahmadinejad pada tahun 2022. Rakyat kembali turun ke jalan menentang polisi moralitas dan aturan-aturan yang diberlakukan kepada perempuan. Rezim menanggapi dengan penangkapan, pengadilan yang meragukan, dan eksekusi.
Sekarang, pada tahun 2026, perbedaannya adalah bahwa penindasan terjadi di tengah perang yang lebih besar dengan akses internet yang terbatas dan tekanan ekonomi. Sejarah dari negara-negara lain menunjukkan bahwa rezim yang didasarkan pada polisi politik bisa tampak kokoh sampai saat mereka mulai retak dari dalam. Di Rumania, Nicolae Ceausescu memimpin negara pengawasan yang didukung oleh Securitate. Tetapi rezimnya runtuh pada tahun 1989. Setelah ia memerintahkan penindasan terhadap para demonstran di Timisoara, protes pun menyebar ke Bukares dan militer akhirnya meninggalkan sang diktator. Ketika kekuatan yang menopang rasa takut kehilangan kendali atas jalanan, seluruh sistem bisa runtuh dengan cepat. Contoh lain juga membantu memahami bahaya bagi Teheran. Kediktatoran yang memblokir informasi, mengendalikan pengadilan, dan memperlakukan oposisi sebagai kejahatan bisa bertahan lama. Tapi ada harganya, mereka kehilangan kepercayaan sosial. Inilah titik sensitif Iran saat ini. Garda Revolusi masih memiliki senjata, uang, penjara, dan jaringan eksternal. Tetapi mereka sudah tidak bisa lagi menyembunyikan bahwa mereka telah menjadi target di dalam negeri. Itulah sebabnya serangan yang dikaitkan dengan Garda Abadi memiliki dampak simbolis yang begitu besar. Mereka muncul pada saat masyarakat sedang khawatir, internet diawasi, protes ditekan, dan para negosiator Iran berusaha membeli waktu di luar negeri. Pesan yang beredar di antara para oposisi sangatlah langsung. Meskipun rezim berusaha menutup semua pintu, masih ada perlawanan di dalam wilayah Iran itu sendiri. Pada saat yang sama, Trump menaikkan ongkos agar rezim itu tetap bertahan. Penolakan terhadap kesepakatan Iran, operasi untuk mengawal kapal-kapal di Selat Hormuz, dan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan menekan Garda Revolusi pada titik yang paling mereka takuti, kehilangan kendali. Teheran ingin memisahkan perang, laut, dan nuklir. Washington ingin menggabungkan semuanya dalam satu tagihan. Dan beban itu semakin besar setiap ada kapal yang terhenti, setiap eksekusi yang dilaporkan, dan setiap serangan internal terhadap agen-agen rezim. Pada akhirnya, yang muncul adalah krisis di dua front. Dari luar, Amerika Serikat menekan Iran ke sudut di Selat Hormuz dan dalam negosiasi. Dari dalam, Garda Revolusi menghadapi laporan sabotase, serangan, dan ketidakpatuhan yang terorganisir. Garda Abadi mengirimkan sinyal-sinyalnya, dan Garda Revolusi menyadari bahwa mengendalikan sebuah bangsa dengan rasa takut tidak berarti mengendalikan masa depan. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.